Inilah sosok John Kay hingga dijuluki Good Father of Jakarta. Halo teman-teman, welcome to RNA Update yang selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate. John Refra Kay alias John Kay menjadi sorotan publik usai tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang, dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap John Kay dan puluhan anak buahnya di perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Minggu pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Menurut berita yang beredar, John Kay ditangkap terkait pengeroyokan dan penewasan Justus Corwin Kay tadi malam 21 Juni 2020. Pihak polisi masih mendalami motif kerusuhan ini dan belum dapat menjelaskan motif perusakan rumah dan pengeroyokan serta menewaskan pemuda bernama Justus Corwin Kay. John Kay sebelumnya terlibat perkara pembunuhan dan sempat 6 tahun penjara di Pulau Nusa Kembangan. Pada bulan Desember 2019, John Kay akhirnya menerima pembebasan bersyarat. Diketahui, John Kay sempat divonis 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan. Dia pun merupakan preman yang paling ditakuti. Pada tanggal 7 November 2017 terjadi kerusuhan antar narapidana yang mengakibatkan 1 korban tewas dan 3 luka-luka. Kejadian tersebut lantas menjadi sorotan karena kerusuhan yang kejahatannya berhasil membuat ramai publik 5 tahun yang lalu. Ya, dia adalah John Kay. Lalu, seperti apa sosok John Kay ini? Berikut inilah sosok seorang John Kay. John Kay, atau yang tenar disebut sebagai Good Father of Jakarta, yaitu tokoh yang sangat terkenal di dunia perpremanannya yang terlebih lagi di Jakarta. John Kay adalah seorang pria berasal dari Tual, Pulau Kay, Provinsi Maluku Tenggara. Pada sebuah rekaman di akun YouTube resmi Kick Andi Show saat diwawancarai oleh Andi F. Noya di penjara Nusa Kembangan, pria yang bernama lengkap John Refra Kay ini pernah mengaku bahwa sejak kecil dirinya terlahir dari keluarga dengan ekonomi rendah dan sudah suka berkelahi akibat dibully. Pada usia 17 tahun, John Kay memutuskan pergi ke Surabaya sebelum akhirnya merantau ke Jakarta tahun 1990. Pada tahun 2000, John Kay pun lalu mendirikan organisasi Angkatan Muda Kay atau AMKay yang menjadi kelompok 3 besar terkuat di ibu kota dalam bisnis jasa penagihan hutang dan jasa pengamanan. John sendiri juga sering terlibat dalam berbagai kasus kriminal. Namanya dan kelompoknya terus terlibat dalam berbagai aksi bentrok, baik bentrok antar kelompok maupun dengan para klien yang tidak menepati janji dalam membayar hutang. Namun, di balik kegarangannya di pemberitaan media sosial, tampaknya John juga memiliki sisi baik. Di sisi lain, dia adalah sosok yang dermawan. John Kay pernah membangun gereja dan rumah pastor di kampung halamannya, dan juga terlibat dalam proses pembangunan 20 rumah warga Pulau Kay. Selain itu, pria kelahiran 10 September 1969 itu juga pernah membantu Umar Kay, keponakannya, dengan memberi lampu-lampu taman di halaman sebuah masjid.
Sejak divonis hukuman penjara akibat kasus pembunuhannya, sampai saat ini John pun masih menjalani masa hukumannya di lapas Nusa Kambangan. Itulah tadi berita dari John Kay yang lagi-lagi membuat kerusuhan hingga dijuluki Godfather of Jakarta. Terlepas dari semua itu, semoga kasus yang kembali melibatkan dirinya dapat segera diungkap oleh pihak berwajib. Semoga berita hari ini bermanfaat untuk kita semua.